Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maisyarani dari kelas 2023A Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan saya, mari teman-teman like, comment, and subscribe video saya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang teori sastra. Sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu teori sastra. Mengapa teori sastra harus dipahami? Karena untuk memahami atau menikmati suatu karya sastra diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Apa itu teori sastra? Teori berasal dari bahasa Latin yaitu theoria, yang artinya langkah, cara, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tulisan yang baik. Secara konseptual, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menghubungkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Dalam ilmu sastra dikenal 3 bidang, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Teori sastra adalah ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip dasar sastra seperti sifat, struktur, dan jenis karya sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki sastra sejak dulu ada hingga perkembangannya saat ini. Kritik sastra adalah cabang sastra yang memberikan pertimbangan dan penilaian atas baik buruknya, kekuatan dan kelemahan karya sastra. Di sini dapat kita pahami bahwa teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan sejarah sastra dan kritik sastra adalah studi karya konflik. Jadi, dalam mempelajari teori sastra, kita tidak sempurna memahami teori sastra jika kita mengetahui sejarah sastra, membaca kritik sastra, dan menguasai teori sastra. Dalam karya sastra, apresiasi terendah adalah ketika seseorang hanya menikmati suatu karya sastra, sedangkan apresiasi tertinggi adalah ketika seseorang menikmati suatu karya sastra, ia mempelajari karya tersebut, menguasai teori sastra, hingga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya sastra. Bagaimana mempelajari teori sastra? Menarik bukan? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari teori sastra, kita lebih semangat untuk mencari teori sastra dan memahaminya. Cukup sampai di sini pembahasan dari saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.